Halo, ketemu lagi dengan saya Jihan. Saya sekarang lagi ada di Jalan Kapten Dul Hasim Gresik. Nah, hari ini kita mau review hasil renov PT Rius Karya Mandiri. Yuk. Sekarang kita sudah ada di rumahnya. Lah, ini ada kontraktornya. Halo, Ya, Mas. halo Jian, ketemu Halo. lagi. Nah, ini konsep rumahnya apa nih? Ini sebenarnya konsepnya minimalis ya. Oh, minimalis. Jadi sebenarnya ini proyeknya renovasi sih. Oh, renovasi. Gitu, ini Terus yang renovasi. direnovasi apa aja nih? Jadi ini sebenarnya kita flashback ya. Proyek ini tuh sebenarnya tahap 2. Oh, tahap 2. Iya, tahap 2. Karena tahap pertamanya udah selesai di sebelahnya. Oh, yang depan? Iya, yang depan udah selesai. Ini kan dulu rencananya mau disambung kan. Nyambung. Jadi dari rumah pertama ke depan ke rumah tengah ini. Ini disambung. Jadi ada connecting door juga di depan, di belakang. Di tengah ada connecting door. Nah, ini dulu satu lantai. Ini satu lantai. Yang tahap pertama satu lantai. Tahap kedua juga satu lantai. Oh, berarti ini tambahan ya? Tambahan lantai duanya. Gitu. Tapi lantai satunya juga dibenahin, denahnya dirubah, sedikit dirubah. Oh, gitu. Gitu. Berarti ini yang direnov yang dalam, yang tengah? Iya, yang bawah itu cuman ngerubah denah sedikit. Terus yang atas baru yang itu full. Oh, yang atas yang tapi full. kita kan pakai nyediain perkuatan untuk lantai 2 kan. Iya, benar. Karena dulu ini rumahnya perkuatannya nggak cukup untuk 2 lantai. Yang tengah masih ini. satu lantai aja gitu kan. Bener. Oh, boleh lihat nggak ya? Oh, yuk. Oke. Nah, yuk. Ini Jan, sorry ya. Aku mau jelasin. Ini luas tanahnya untuk yang tahap 2 ini 5,5 kali 10 meter. 5,5 kali 10. Tanahnya ini full dong nih. Full. Terus Nah, yang ini apa? Yang direnov? Yang di depan. Iya, yang di renov ini untuk perkuatan terus sama lantai 2. Jadi ini tuh sebenarnya yang sedikit ngerubah denah ya. Dan ini dulu, ini kan ada Garasi kecil. garasi kecil. Ini dulu itu nggak ada sambungan ke sini. Oh, nggak ada. Nggak ada, jadi Jadi ini terpisah. dijebol. Ini jebol untuk connecting dari lantai dari rumah lama, dari rumah proyek tahap pertama itu jebol masuk ke sini. Jadi biar nggak ribet gitu Iya. loh. Jadi kan ini kan satu keluarga kan. Nah, terus kemudian dulu di sana ada tempat jahit. Oh, di sana. Ya, terus akhirnya tempat jahit itu dipindah ke depan. Oh, dipindah ke depan. Tempat jahitnya. Nah, ini lantai satunya. Jadi lantai satunya lebih luas. Oh, lebih luas. Ini bagus sih. Penataannya juga santai juga ya kan? Santai. Lebih Kayak santai. rumah nenek. rumah zaman dulu ya. Iya, Lebih tapi santai. masih ini nyaman. Pasti Nah, adem, Mak. yang kita notice sebenarnya di lantai. Lantai ini lantai lama. Jadi Rasanya kan pemilik rumahnya ini kan bangun rumahnya sekitar di tahun 90. 90 lumayan lama ya. Dan ini masih tackle nih. Masih tackle nih, lantainya masih tackle. Nah, pemiliknya nggak mau ganti ini nggak mau tackle ganti. karena di sini juga nggak banjir. Soalnya buat ciri khas juga mungkin. Iya, dan adem. Kalau tackle itu kan adem. Itu yang membedakan. Makanya kita nggak ngerubah ini lantai satunya, di lantainya juga nggak ngerubah. Yang kita rubah paling apa sih, cat. Nah, ini ada Sama kolom ini perkuatan. tadi ya? Iya, ada kolom perkuatan untuk lantai 2. Catnya kita rubah. Denahnya sedikit berubah. Ini juga Dulu ini nggak sebesar ini. enggak. Jadi ini disekat. Ini disekat untuk apa? Untuk musola lantai 1. musola. Jadi biar tamu itu nggak Masuk ke ruang. Iya, masuk ke Ya, ruang. Jadi privasi. sholat itu misalnya cewek ya. Sholat itu
nggak perlu ke masjid kalau cewek. Jadi kalau keluarga sendiri kan mah aku mau sholat musola di lantai 1. Jadi nggak ganggu lantai 2. Malah lantai 2 juga ada musola nanti. Oh, nanti di lantai 2 ada juga. Itu tempat jahit tuh. Oh, di situ tempat jahit. Nah, ini tempat jahit, di depan sini ada tempat jahit nih. Oh, dipindah di sebelah sini. Ya, dipindah di sini. Ini ruang jahit. Nah, ini ruang jahit nih. Jadi masih meskipun udah sepuh tapi masih berkegiatan jahit. Masih aktif. Iya, masih jahit dan kayaknya masih nerima kok. Masih nerima apa? Nerima pesanan juga. Iya. Orderan. Itu. Terus kalau itu kamarnya tadi juga direnov? Iya, ini direnov cuman sebenarnya nggak terlalu diperbesar, lebih diperkecil sebenarnya. Oh, lebih diperkecil. Ini kamarnya. Kayak gini. Nah, cuman ini kan perkuatan tuh, dua perkuatan untuk lantai 2. Jadi biar kuat. Dulu nggak ada. Tuh, ini pintunya juga kita ganti. Oh, pintunya kusennya juga kita loh masih ada. Iya sih, masih kelihatan jadi, baru. kusennya juga kita ganti. Jadi ini dulu los. Oh, los. Jadi nggak ada pintu. Iya, memang disekat untuk musola. Kenapa? Karena ini sebenarnya rumah ini tuh untuk kalau misalkan keluarganya datang ke sini pas lebaran gitu ya. Jadi biar enak. Mempermudah lah. Bener. Oh iya. Oke. Tinggal lantai 2 ya? Lantai 2. Sekarang kita mau ke lantai 2. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2. Mari kita review. Yuk. Wow, bagus banget. Luas banget ya. Ini luasnya berapa? Sweet home. Betul sih. Ini luasnya berapa kalau yang sini? Ini kalau total sama sih sebenarnya 5,5 kali 10 kalau lahannya ya. Jadi ini sudah memaksimalkan lahan sebenarnya. Tapi cuman tinggal penataan ruangannya aja. Ini ruangan untuk keluarga santai, ngumpul. Jadi lebih homey gitu. Oh, berarti di sini ada balkon. Ada balkon. Kebetulan pemiliknya itu seneng banget sama tanaman. Jadi ada tanaman-tanaman taruh sini, ada anggrek juga. Mau lihat? Boleh? Mau lihat ke ini kamar atau apa ya? Ini yang kamar. Ini kamar. Iya, ini ada kamar 1. Kamar 1. Iya, ini ada kamar 1. Oke. Ini kamar 1. Kamarnya juga besar. Satu konsep ya warnanya? Iya, satu konsep warnanya. Ini. Terus kemudian ini musola. Balik lagi musola. Jadi nggak perlu ke bawah. Atas juga ada. Ada juga ada. Jadi nggak perlu naik turun. Ini kamarnya pemilik. Jadi di sebelah itu masih ada rumah juga. Oh, ada sambungan lagi. Iya, jadi berharap itu yang tahap ketiga. Tahap selanjutnya. Bener. Jadi ini menuju ke kamarnya beliau. Nah, ini musola di lantai 2. Musola di lantai 2. Nah, berarti kan sudah kelihatan pemiliknya tuh. Jadi nggak perlu naik turun gitu, langsung di sini. Taat beribadah. Iya, benar. Nah, ini untuk nonton Netflix atau nonton TV. Nonton bareng-bareng sama keluarga besar. Situ nonton TV. Jadi bisa santai di sini. Terus kemudian lebaran kemarin juga ngumpul di sini. Oh iya, soalnya kan luas banget. Bener. Jadi cuman ada beberapa kursi, terus di sini nanti lesehan gitu ya. Betul. Banget. Kita ke balkon ya? Oke, boleh. Balkonnya juga bagus sih. Balkonnya enak banget nih loh. Lihat senjanya Gresik ya. Dari sini. Ada balkonnya, ada taman-taman. Ini orangnya. Ini mana ini? Dari taman, dari kamar. Dari kamar sebelah. Iya, dari kamar sebelah itu. Nanti sini ya. Karena kan kamar sebelah itu lebih rendah daripada yang bangunan baru ini. Ini lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi. Jadi bisa lihat dari balkon. Tanaman-tanaman yang udah mulai tumbuh. Iya, banyak tanaman soalnya dari datang itu udah ke notice. Iya, karena pemiliknya seneng banget sama tanaman. Jadi enak malam gitu, sore ngopi di sini, nggak perlu ngopi ya. Langsung ngopi di balkonnya sendiri. Bener. Oh ya, mau tanya, untuk budgetnya semua itu berapa? Renovasi nih? Iya. Dari 2 lantai? Iya. Dari 1 lantai ke 2 lantai itu sekitar 300-an. Oh, 300 jutaan. 300 jutaan. Iya. Terus ini perbedaan apa kontraktor Rius ini sama kontraktor yang lain? Nah, kalau perbedaannya apa ya? Kalau persamaannya sebenarnya kita sama-sama ngerjain, sama-sama bangun atau renovasi rumah ya. Iya. Tapi perbedaannya mungkin kita ini komplit sistemnya. Jadi kita itu fleksibel. Rius itu
bisa bangun rumah dari awal, dari nol. Dan Rius bisa renovasi. Kayak ini tadi ya. Kayak ini tadi ya. Nah ini kan renovasi. Dan padahal di tempat lain itu masih banyak kontraktor itu yang tidak bisa renovasi. Oh gitu. Iya, tidak menerima. Berarti cuman ngerjain dari nol aja. Iya. Jadi kayak renovasi itu soalnya lebih susah ya? Rumit sekali. Rumit banget. Jadi rumit banget kalau renovasi itu. Mulai dari ngitungnya terus sampai pelaksanaannya itu rumit banget. Ini pengerjaannya berapa lama? Pengerjaannya ini 2 lantai ini. Sekitar Oktober kan kamu tadi kan? Oh iya benar. Oktober, November, Desember. 5 bulanan. 5 bulanan. Oh 5 bulanan. Maret ini udah selesai kemarin. Udah selesai. Maret. Karena kepotong awal. lebaran. Oh bagus. Kepotong lebaran. Cepet berarti ya? Cepet. Nah terus Rius itu juga bisa meneruskan bangunan yang mangkrak. Oh, yang kayak kemarin itu ya? Ya, kayak dulu itu kamu kan, review itu kan. Itu bisa. Mangkrak, itu bisa nerusin. Oh. Terus kemudian sistemnya lengkap. Kita bisa borong full bahan dan jasa. Juga. Nah, kita juga bisa borong jasa aja. Oh. Nah, jadi di tempat lain nggak mau. Nggak mau. Nah, jadi harus sama bahannya. Nah, kita nggak. Kita bisa borong sama jasa sama bahannya. Kita nggak harus sama bahannya. Kita jasanya aja bisa. Bahkan beberapa item ketika kita borong full, item kayak keramik segalanya, kita biasanya bapak ibu beli sendiri aja. Oh gitu. Iya. Monggo. Nggak apa-apa berarti kayak. Nggak apa-apa. Terus sanitary segala macam itu beli sendiri aja, nggak masalah. Oh jadi kalau nanti misal ada kayak maksudnya saya cuma ada bahannya aja gini terus masnya pakai jasa gitu bisa. Apa-apa. Oh. Terus gitu. Beberapa kali kita juga bantu orang untuk renov kecil. Itu kita cuma sewakan tukang. Oh, renov kecil itu kayak gimana? Oh, kamar aja. Ngecat kamar atau ngeramik kamar mandi. Oh, kayak gitu aja. Itu kita sewakan tukang dan itu kita cuma ambil untung satu tukangnya itu 20.000 per hari. Oh, 20.000. Cuman segitu aja. Keuntungan kita 20.000 dan itu paling bener bocor gitu. Kita sewakan tukang gitu. Oh, gitu ya. Dan itu di tempat lain nggak ada. Makanya kenapa kita unggulnya itu karena kita sangat fleksibel. Iya sih. Sangat membantu ya. Terus bisa sesuai sama request customer maunya ini. Ada bahannya segini, budgetnya segini gitu. Bisa juga. Budgetnya misal selama klien mau dan kita sama-sama tahu ya, misalkan ya, sama-sama ngerti ya, misalkan penyesuaiannya itemnya kita kurangi atau volumenya kita kurangi. Selama kliennya nggak ada masalah, kita jalan. Oh gitu, oke. Gitu. Terus nanti kalau misal teman-teman nih mau kayak wah aku mau hubungin Rius nih, tertarik sama contoh-contoh review-review gitu di mana? Kita ada di all medsos. Oh semua? Semua ada, media sosial ada. Terus Instagram ada. Instagram ada. Terus TikTok ada. YouTube ada. Facebook ada. Oh semua ada ya? Ada. Jadi nanti kalian kalau mau tertarik renov atau mau bangun rumah bisa. Terus aku juga mau tanya nih, tagline-nya Rius itu apa sih? Katanya kontraktor pop. Itu apa itu? Kontraktor pop itu sebenarnya basicnya dari aku ya. Aku sebagai CEO foundernya Rius. Itu aku kan suka musik ya. Nah, influence-ku itu di Britpop, band-band Britpop gitu. Makanya kenapa Rius itu aku tempel kontraktor pop itu sebagai salah satu identitas bahwa itu salah satu idealismeku. Oh gitu, ya. Jadi itu salah satu idealismeku karena aku influence musikku di situ. Terus contohnya apa sih kayak Oasis gini? Itu kan Oasis, Coldplay, terus The Beatles itu kan dan lain-lain itu kan dia Britpop ya. Terus kemudian aku pakai nama kontraktor pop itu juga karena itu salah satu doa gitu. Jadi itu semacam doa gitu. Jadi kita itu terus itu nggak bermimpi untuk bangun hotel, nggak bangun jembatan, bangun yang besar-besar enggak. Kita cukup bangunan rumah tinggal, toko, kantor ataupun kos-kosan yang sekitar bangunan sederhana kecil-kecil aja. Gitu. Tapi di mana-mana. Tapi orang-orang itu pada di banyak tempat, iya. Dalam Rius gitu dalam arti kata itu populer. Oh gitu, pop itu populer. Iya, makanya kita kan kita nggak mau jadi kontraktor besar.
kita mau jadi kontraktor populer. Oh benar. Jadi orang-orang di mana ini hasilnya karyanya siapa ini kontraktornya? Benar. Rius. Iya. Jadi kan seneng gitu kan. Orangnya tahu, Rius ada di mana-mana. Oh, benar. Tuh. Udah Tuh, di mana-mana itu. benar. Gresik sudah ada, kemarin Gresik. Surabaya. Iya, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Malang, Pasuruan. Mana-mana sudah Iya. ya. Mungkin cukup untuk review hasil renovasi hari ini. Jangan lupa subscribe dan bertemu lagi di review-review selanjutnya. Terima kasih Yo. dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.